Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari kurikulum itu? Nah, kata kurikulum berasal dari bahasa Latin Yunani yakni kukar yang berubah menjadi kata benda kurikulum. Nah, kurikulum jamannya adalah kurikula. Kurikulum sendiri pertama kali dipakai di dalam dunia atletik. Dengan perkembangan yang lebih lanjut, nah kurikulum dipakai di dalam dunia pendidikan. Para ahli pendidikan ini memiliki penafsiran yang berbeda-beda tentang kurikulum. Di dalam penafsiran yang berbeda, ada juga kesamaannya. Nah, kesamaannya ini adalah bahwa kurikulum ini berhubungan dengan usaha mengembangkan peserta didik yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, menurut Murray Klein, sebuah kurikulum itu meliputi perencanaan pengalaman belajar, program sebuah lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah dokumen, serta hasil dari implementasi dokumen yang telah disusun. Pada dasarnya, kurikulum ini memiliki 3 dimensi pengertian, yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman pelajar, dan kurikulum sebagai perencanaan program pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah macam-macam konsep kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum subjek akademis. Nah, kurikulum akademis ini merupakan model yang pertama dan tertua. Nah, kurikulum akademis ini bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilainya ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Kurikulum akademis ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Karakteristik dari kurikulum akademis ini, yang pertama, kurikulum menekankan isi atau materi ajaran. Yang kedua, isi kurikulum ini berasal dari disiplin ilmu atau subjek sistematis. Yang ketiga, peranan guru ini sangat dominan. Yang keempat, penyajiannya yang mana secara ekspositori dan inquiry. Pendekatan dalam pengembangan kurikulum subjek akademik ini. Nih, yang pertama, pendekatan berdasarkan struktur pengetahuan. Yang kedua, pendekatan bersifat integratif. Nah, yang mana menyatukan beberapa disiplin ilmu dan menyatukan berbagai metode belajar. Dan yang ketiga, pendekatan fundamentalis pada sekolah-sekolah, yang mana mata pelajarannya membaca, menulis, menghitung, dan mata pelajaran yang lainnya dipelajari tanpa dihubungkan dengan kebutuhan praktis. Selanjutnya, konsep kurikulum yang kedua adalah kurikulum humanistik. Nah, dalam kurikulum humanistik, pandangan humanisme ini terhadap kurikulum mengatakan bahwa kurikulum ini sesuatu yang dapat menunjang perkembangan anak dalam aspek kepribadiannya. Nah, orientasinya terhadap masa sekarang. Kurikulum bertolak dari asumsi bahwa anak adalah utama. Selanjutnya, karakteristik kurikulum humanistik. Pertama nih, siswa adalah subjek dan punya peran utama. Yang kedua, isi atau bahan sesuai minat atau kebutuhan siswa. Yang ketiga, menekankan kepada kebutuhan pribadi. Dan yang keempat, penyampaiannya ini secara discovery, inquiry, dan penekanan terhadap masalah. Selanjutnya, konsep kurikulum yang ketiga adalah kurikulum teknologis. Nah, penerapan teknologi dalam pendidikan, khususnya kurikulum, itu ada 2 bentuk. Yang pertama, perangkat lunak atau software. Yang kedua, perangkat keras atau hardware. Nah, penerapan perangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat. Dan penerapan perangkat lunak dikenal sebagai teknologi sistem. Selanjutnya adalah karakteristik kurikulum teknologis. Yang pertama ini, tujuan dirinci menjadi objektif. Yang kedua, menekankan isi atau uraian kompetensi. Yang ketiga, desain pembelajaran yang disusun secara sistemik.
Keempat, isi disajikan dalam media tulis dan elektronik. Dan yang kelima, evaluasi menggunakan tes objektif. Nah, yang keempat, konsep yang keempat ini adalah kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, kurikulum ini lebih menekankan pada problem-problem yang dihadapi murid dalam kehidupan masyarakat. Tujuannya untuk pembentukan masyarakat yang lebih baik. Nah, konsep ini mengemukakan pendidikan ini merupakan kegiatan bersama antara interaksi guru dan siswa-siswa. Nah, karakteristik dari kurikulum rekonstruksi sosial ini yang pertama, tujuan pemecahan masalah masyarakat. Yang kedua, isi kurikulum yang mana problema yang didapat masyarakat. Yang ketiga, metode pengajaran yang kooperatif atau gotong royong atau kerja kelompok. Dan yang keempat adalah guru dan siswa belajar bersama. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.